Nah sekarang ini orang pembatal nasab ini karena dari jalur ayahnya tidak kena, mereka pakai jalur ibu, mau bergaya Nabi Isa semua sekarang, cuma bedanya mereka agak disalib gitu ya. Oh ini bin Utsman itu kakek dari ibunya yang nomor 4 lagi, kok bisa ini ya? Ayahnya sendiri ditanyakan sama Bang Haji Umairama, siapa nama ayahnya, muter-muter kayak gangsing. Sarman gitu kan cepet kan ya. Oh, Samun tah gitu, karena ada 2, kalau di rapotnya namanya Samun, kalau kata tetangganya namanya Sarman. Wah ini kok hasil silang kata saya. Nah, ibunya namanya Aminah di rapotnya, tapi dilihat di silsilahnya Aminah ternyata nama neneknya. Loh masa ayahnya watik syubhat dengan neneknya kata saya. Nah ini kan gak jelas berarti kan gitu loh, gak jelas. Nah, inilah memang golongan nasab-nasab gak jelas ini yang suka membantah nasab yang sudah jelas itu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unen Harmidin dari Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Saya langsung saja Gus ya. Kalau kita melihat keilmuan seseorang, kita bisa melihat dari debatnya. Wah iya, dia ilmunya banyak nih. Kalau kita lihat keilmuan seorang penceramah, kita bisa lihat cirinya. Wah, ceramahnya kayaknya ilmunya kurang nih. Kita kan tahu ya cirinya itu ya, dari 2 itu. Nah, tapi saya bingungnya melihat ciri Habib itu. Wah dia Habib bener nih, atau Habib bohongan. Itu bagaimana Gus? Bisa nggak kita melihat bagaimana ciri dari Habib itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tidak bisa memang, apalagi kalau datang ke Pontianak, wajah habaib kayak orang Jawa semua, rata-rata Al-Qadri lagi kalau di Pontianak itu. Jadi memang harus tanya dulu sih ya, tanya dulu apa Habib apa bukan, marganya apa. Kalau memang iya dan kita curiga karena melakukan keonaran seumpama, laporkan ke Rabithah Alawiyah, selesai sebenarnya. Pasti akan ditindak tegas itu, siapapun Habibnya pasti dapat teguran nanti. Dan yang apa namanya itu, oknum-oknum para habaib itu yang menjadi kambing hitam, selalu dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak pembatal nasab ini, bukan berarti gak pernah ditegur, sudah berkali-kali ditegur gitu. Tapi memang ada yang mendengarkan teguran itu, ada yang tidak, ada yang taat dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi untuk cara membedakannya kita harus paham ilmu nasab. Makanya dulu kalau ada ulama nasab, kemudian ada orang datang, seorang sayyid, orang ahli nasab ini akan bertanya begini, kamu sayyid apa bukan? Kalau dia menjawab sayyid, maka ada beberapa pertanyaan nanti. Am anta min Hasani, am min Husaini, am min Abbasi, am min Muhammadi, gitu. Muhammadi berarti dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali dari istri yang bukan Sayyidah Fatimah, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tapi istri Sayyidina Ali ini namanya Fatimah juga, tapi Al-Hanafiyah gitu, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kalau Abbasi dari Abbas, kalau Husaini dari Sayyidina Husain, kalau Hasani berarti dari Sayyidina Hasan. Kalau dia nanti jawab ana min Husaini, aku dari Husain, maka nanti akan bertanya lagi, Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin ya, dari Ali Zainal Abidin melahirkan beberapa anak, kamu dari jalur mana? Terus ditanyakan seperti itu sampai ayahnya gitu kalau dulu. Jadi tidak ada dulu pertanyaan begini, mana kitab sezamannya, itu gabrul itu ya. Kalau seperti itu Pak, bayangkan ya, saya sampai mencari itu dalam sejarah itu, pertanyaan ahli nasab itu, mana kitab sezamannya, repot. Wali Songo semuanya tidak ada kitab sezaman Pak, karena tradisi nulis itu baru datang di Indonesia. Sunan Gunung Jati itu paling banyak nuskhohnya, salinannya paling banyak karena beliau sultan dulu. Orang Indonesia itu kalau kaya nyari saudara itu mudah Pak,
Kalau miskin, jangankan saudara, iblis gak terlalu nyapa itu biasanya. Kalau di Indonesia itu. Iya. Ya seperti itu Pak ya. Mungkin yang lain. Terakhir, pernyataan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada yang dari musola mana, Kalau nama saya Haji Awing, saya mantan caleg. Ya. Ya, pertanyaannya jadi begini. Durasi. Sebetulnya apa sih yang membuat jadi antara, katanya kan Wali Songo nggak punya keturunan. Kemudian katanya bahwa sampai ada mengubah-ngubah apa tuh makam, diubah-ubah sehingga berusaha untuk memutuslah bahwa yang saya dengar kan bahwa Wali Songo itu bukan merupakan keturunan dari, tidak punya nasab ke Rasulullah gitu. Apa benar Wali Songo itu tidak punya nasab ke Rasulullah? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya mantan caleg ya, ingat. Iya. Saya bukan dari Yes. musola mana-mana gitu ya. Silakan Terima kasih. dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Gus Wafid sekaligus closing statement. Iya. Ini ada pandangan yang perlu diluruskan dan ini memang banyak yang salah. Dikira kalau cucu Nabi itu pasti baik, itu salah pandangan itu. Anaknya Nabi Nuh ini masuk neraka, Kan'an namanya Pak. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Ham, Shem, Yafet, Kan'an. Kan'an anak terakhir. Kalau menurut orang Yahudi, Kan'an ini cucu, bukan anak, anaknya Ham. Nah, gak ada jaminan kalau cucunya Nabi mereka pasti akan mengajarkan Fir'aun. Gak ada. Ada itu kiai yang bilang seperti itu. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka tidak mungkin jualan minyak. Loh, emangnya mau jualan apa? Kapal perang. Ya. Itu statement yang kurang tepat. Tidak ada. Kalau cucu Nabi itu orangnya pasti soleh, gak ada. Yang dijamin dari dosa hanya Rasulullah dan para Nabi yang 25 itu. Yang wajib kita ketahui. Sebenarnya Nabi itu ada 124.000. Yang jadi Rasul ada 313. Itu saja yang maksum. Tidak ada anak cucu Nabi itu maksum terjaga dari dosa. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau memang dia itu keturunan Nabi, tidak mungkin dia itu orangnya sembrono. Loh, di dalam Al-Quran berarti orang yang punya pemikiran seperti ini jarang hatam baca Quran biasanya. Coba buka di surah Al-Ahzab. Ya nisa'an Nabi lastunna ka'ahadihin. Kan begitu kan? Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti yang lain. Kalau kamu sampai melakukan fahisyatan mubayyinah, melakukan kekejian, dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain. Maka dosanya dilipat gandakan. Habib kalau melakukan dosa, dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena dia panutan. Seharusnya jadi panutan kok nakal, kan begitu. Ya. Jadi tidak ada jaminan cucu Nabi itu soleh, tidak ada. Tidak bisa Pak, tidak bisa memang. Loh, saya kalau sampai menyebutkan kiai banyak loh yang seperti itu, yang lebih parah banyak. Gitu. Bahkan di rumah Pak, saya itu terkenal penentang anaknya kiai. Gus. Saya tuh paling benci kalau ada Gus itu sok-sokan itu. Beneran Pak. Ada Gus biasanya ya naik king Pak. Tahu king? Suaranya king ini kan bisa bangunin orang sahur Pak. Ya. Itu saya benci ketika ada orang bilang begini, oh itu anaknya kiai nanti akan jadi kiai juga itu meskipun nakal. Kata siapa? Mana dalilnya itu? Kalau anaknya kiai nakal nanti jadi kiai juga, itu dari mana dalilnya? Kadang kita difanatikkan sesuatu yang gitu, seperti itu. Ya. Yang menghormati gak salah kan, sudah menghormati kan, kita kan gak salah kan, menghormati soalnya. Tapi mengatakan kalau anaknya kiai nakal nanti akan jadi kiai juga, itu saya tidak setuju. Saya siap debat 3 hari 3 malam itu. Ya. Live seluruh dunia begitu kan, kayak gayanya Isana itu orang Banten itu. Kalau ada Habib contohnya, Habib ini nakal ya. Biasanya yang muda ini biasanya.
gayanya kayak artis, rokokan, pokoknya kayak orang fasik lah gayanya gitu, tidak menunjukkan pendakwah sama sekali gitu. Lalu mengatakan, wah ini nanti pasti diampuni, pret, kata saya. Enggak, sejak kapan di pondok pesantren bertahun-tahun tidak pernah diajari seperti itu. Kita cuma menghormati, kalau salah ditegur, beb, antum 2 kali lipat beb dosanya beb kalau melakukan salah beb. Jadi kadang kita salah dalil Pak, dalilnya sudah benar tapi yang megang salah. Contoh Pak ya, kita kalau bertamu ada dalil fal yukrim doifahu, betul? Itu dalil pemilik rumah Pak ya, jangan dipegang tamu ya. Kalau dipegang tamu nanti sertifikat rumah diminta juga Pak gitu. Fal yukrim doifahu, hormatilah tamumu, ini dalil pemilik rumah. Kalau dalilnya tamu apa? Ad-doif kal mayyit Pak. Tamu itu seperti mayat, maksudnya apapun yang disuguhkan oleh pemilik rumah harus ikhlas. Pemilik rumah punya dalil, muliakanlah tamumu, maka apapun semampunya kita keluarkan agar tamunya senang. Ini kalau dibalik megang dalilnya bahaya ini Pak. Yang tamu pengen makanan banyak, yang punya rumah cuma ngeluarin air tok, padahal di belakang banyak gitu. Sama seperti kasus sekarang, khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati, kata Rasulullah. Ini dalilnya kita, jangan dipegang Habib. Kalau dipegang Habib nanti dia itu gila hormat Pak, begitu. Nah, dalilnya Habib apa? Yang ketat-ketat itu dalilnya Habib, kayak ayat surah Al-Ahzab barusan. Kemudian lau saraqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, andaikan Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini dalil yang harus dipegang para habaib agar mereka hati-hati, tidak gila hormat. Tapi gila menghormati itu yang lebih baik. Gila menghormati lebih baik daripada gila hormat. Itu dalilnya habaib yang ketat-ketat ini. Dalil kita itu khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kalau dibalik megangnya, kita megang yang itu, lau sarqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, beb, jangan sok-sokan beb. Antum kalau salah dipotong juga tangannya Habib, tengkar akhirnya. Yang Habib minta dihormati, loh sembunyi, dalilnya salah gitu, sama-sama benar tapi yang megang salah. Saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya kok narasinya kayak gini. Orang alim sama enggak itu Pak bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah tapi nulis kok salah ya. Balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi, terus mengutip sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kefar Rozi nelpon, siap beneran? Ya, akhirnya disuruh ke sana Ustaz gitu. Masalah saya dipanggil Jongos Yaman Ustaz, gini. Budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Ya. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida, aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa gitu. Kalau Sayyidina Ali saja diajari satu huruf siap dikatakan budak, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah
kalau mencintai ahlul bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni rafidi. Kalau mencintai ahlul bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi in kana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni abdi. Kalau mencintai ahlul bait Nabi disebut dengan budak, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah budak. Begitu saudara. Gitu Ustaz. Masya Allah. Ayo silakan kepada para hadirin jasa yang ingin bertanya. Ayo depan Ustaz. Sebutkan nama dan dari masjid musola mana atau dua Ustaz Jamswar. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Perkenalkan saya Hidayat dari Musola Nurul Hikmah Kampung Raden. Kebetulan saya CS-nya Sekjen zaman masih bocah kecil ya. Mohon izin Kiai, bukan mau debat tapi mohon pencerahan terkait nasab. Garisnya itu dari bapak ataukah dari ibu? Karena sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang menggunakan dari ibu. Dan kalau kita bicara habaib sampai ke Rasul itu dari Sayyidatuna Fatimah, yang jelas-jelas adalah perempuan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan Ustaz Jamswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Jamswar dari Majelis Al-Buraq Cikeas Nagrak, ingin bertanya kepada Gus Wafi. Yang ingin saya pertanyakan begini Gus, para habaib sudah lama hadir atau datang ke Indonesia itu udah berpuluh-puluh tahun, dan kenapa baru sekarang nasabnya dipermasalahkan? Itu yang satu. Yang kedua, sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang membenci ahli nasab? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasab. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi, kata Rasulullah. Nasab itu dari jalur laki-laki. Lalu bagaimana keturunan Rasulullah ini kan dari jalur perempuan? Memang ada beberapa perempuan yang dikecualikan dalam syariat. Sayyidah Fatimah, kemudian ibunya Nabi Isa, Maryam. Nah, itu yang dikecualikan dalam syariat ya. Tetapi hakikatnya yang perempuan ya juga cucu Nabi. Hakikatnya ya. Ini kan kita belajar ilmu nasab kan. Ilmu nasab yang kita pelajari. Tapi hakikatnya ya tetaplah saya dengan saya Pak punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang perempuan ya juga cucu saya gitu. Ya. Tapi secara ilmu syariat, dan ini tradisi ini bukan dari Islam saja. Sudah dari tradisi Semitik dulu. Makanya Nabi Yakub alaihi salam punya anak 13. Satu ini perempuan, jarang disebutkan ini, namanya Dinah. Ya, Dinah, satu perempuan. Yang lain laki-laki semua. Ruben, Binyamin, Yusuf, Yehuda, Lewi dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sambung yang disebut dengan Bani Israel yang laki-laki, yang Dinah ini enggak disebut. Jadi bukan tradisi mulai sejak Islam, sudah dari dulu yang namanya nasab itu ya dari jalur laki-laki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tidak boleh menikah dengan syarifah seumpama. Begini. Itu kan kajian fikih sebenarnya. Kalau mau jujur ulama khilaf. Tetapi begini, kenapa Ba'alawi ini dikatakan as-sahhun nasab? Karena Ba'alawi dari dulu ketat memang. Mereka benar-benar menjaga kalau syarifahnya tidak boleh nikah dengan selain yang sama-sama habaib. Itu makanya mereka disebut as-sahhun nasab. Benar-benar dijaga keturunannya begitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, kalau saya pribadi menganggap istri-istri Rasul dan putri-putri Rasulullah dan cucu-cucunya yang perempuan itu saya anggap ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu saya. Jenengan punya dalil lain tidak apa-apa. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masa saya harus menikah dengan ibu saya? Kan tidak, kan seperti itu. Ketika Nabi besar, apalagi ya. Pernah suatu saat ada sahabat namanya Bashir bin Aqrabah. Namanya dulu bukan Bashir, Bahir.
Bashir bin Aqrabah itu punya sedikit kekakuan kalau ngomong. Kalau ngomong itu gak lancar gitu. Diludahi oleh Rasulullah, Pak. Diludahi, hadis sahih. Langsung ketika itu fasih lafadznya. Ya. Kalau diludahi saya langsung bisu, Pak. Beda ya. Kalau Rasulullah fasih gitu. Beda. Gitu. Kalau jenengan jangan nyoba-nyoba seperti ini. Ini adegan berbahaya nih, Pak ya. Khusus Nabi ini ya. Gitu. Jangan nanti kedatangan pesulap merah jenengan dikira sulapan nanti gitu. Ya, ini Rasulullah. Awalnya Bahir menjadi Bashir. Namaku Bahir ya Rasulullah. La anta Bashir. Kamu ini Bashir bin Aqrabah. Langsung sembuh dari kekakuannya. Itu Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu ceramah, Pak. Ada sahabat dari jarak jauh meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan tempat kami sedang paceklik jarang hujan. Karena Rasulullah waktu ceramah, beliau memotong pembicaraan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sempat tidak enak kepada beliau. Ya, tidak enak. Didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya hujannya terlalu deras, Pak. Dapat 1 minggu balik lagi, ya Rasulullah terlalu deras, rusak semua rumah saya gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Akhirnya Rasulullah diberhentikan oleh beliau. Berhenti, Pak. Rasulullah gitu loh. Orang yang kafir hampir membunuh Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar. Itu sudah jelas beliau ingin membunuh Rasulullah gitu loh. Makanya di dalam sholawat nariyah kan ada begini, wa husnul khawatim ya, di akhir itu ya, wa husnul khawatim. Gara-gara Rasulullah orang itu bisa husnul khotimah. Gara-gara Rasulullah orang itu bisa husnul khotimah. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam di antara dua laki-laki, antara Abu Jahal atau Sayyidina Umar. Yang awalnya seharusnya beliau itu ahli neraka, didoakan Rasulullah menjadi husnul khotimah. Ketika Rasulullah wafat, Pak, apakah masih bermanfaat? Banyak. Sahabat Bilal datang ke makam Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak. Ya Rasulullah, umatmu rusak sekarang, gak ada hujan. Kemudian ada salah satu sahabat bermimpi Rasulullah agar atap makam Rasulullah itu dilubangi agar kelihatan langit, Pak. Dilakukan, langsung turun hujan. Sudah wafat beliau, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum lahir, masih kecil, jadi nabi, sampai wafat bermanfaat kepada umatnya. Itu Rasulullah, Pak. Kita harus kenal kepada junjungan kita. Jangan mengartiskan orang yang bukan artis kita dunia akhirat, Pak. Contoh, ini tidak sepakat, tidak apa-apa sebenarnya. Antum boleh tidak sepakat. Pemain bola contohnya. Hafal kan? Pemain bola kan ya? Dari Neymar, Messi, wala alihi ma washabihi majma'in itu. Semuanya itu ya. Itu hafal kan, Pak ya? Bahkan antum rela gak tidur untuk menonton itu loh. Saya itu heran kadang loh. Antum ini mengartiskan orang yang bukan artisnya gitu loh. Padahal yang ingat kepada kita itu Rasulullah. Yang nanti di akhirat yang mengatakan inna syafa'ati lil kabair li ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar dari kalangan umatku. Siapa? Cristiano Ronaldo dah bilang gitu. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Itu mendelep nanti itu kalau gak masuk Islam gitu. Artis kita itu Rasulullah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Imam Malik. Itu artiskan agar Anda dianggap sebagai muridnya nanti di hari kiamat. Kalau kita mengartiskan orang yang salah, Pak, makanya kan innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, kan begitu ya. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang nanti dia cintai gitu loh. Kita itu cinta siapa sekarang? Apakah cinta artis atau cinta pemain bola? Itu buktikan sekarang, agar suatu saat, oh orang ini sering membaca sirahku, ceritaku. Oh orang ini hafal nama-nama istriku. Oh orang ini hafal sirah para orang-orang yang menjadi pewaris para nabi, para ulama. Nah nanti di akhirat kita tenang, Pak. Kita ini jujur, Pak ya, kalau mau dianggap ibadah kita, sholat, adakah sholat kita yang khusyuk, Pak, dari awal sampai akhir? Gak ada. Kita punya keistiqomahan apa? Pikiran, Pak. Gak ada.
Sedekah kita sudah seberapa sih Pak? Gak seberapa. Apa yang kita andalkan? Ayo. Orang hafal Quran ya, bisa mengangkat sebagian keluarganya ke surga. Tapi orang alim Pak bisa sampai 70 keluarga Pak. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan loh Pak, kalau ulama bukan kekasih Rasulullah, kalau ulama bukan kekasih Allah, bukan waliun min auliyaillah, berarti Allah tidak punya wali, kata Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita cinta sama ulama, orang-orang yang tolabul ilmi, para santri, ya, kemudian para ulama, orang alim, mungkin suatu saat kita kan sudah gak potongan Pak ya, gak potongan ahli surga kita ini sudah. 24 jam, ayo kita kalau mikir-mikir 24 jam, berapa menit kita ingat sama Allah? Di sholat saja kita ada ingat loh sama Allah, apalagi di luar sholat. Yang kita andalkan apa kalau tidak mendekat kepada orang-orang soleh? Makanya Tombo Ati Limo Perkara ini itu kan yang mengarang namanya Al-Imam Ibrahim Al-Khawas ya, beliau itu kan tawakalnya kepada Allah, Masya Allah. Tawakalnya kepada Allah itu Masya Allah. Sehingga ketika beliau yang ngarang Tombo Ati 5 Perkara ini pernah suatu saat datang ke Mekah, jaraknya jauh sekali Pak, beliau tidak bawa bekal, akhirnya ditinggal oleh para sahabatnya karena ada bawa bekal. Beliau pingsan di tengah jalan, ditinggal. Beliau yakin akan ada rezeki dari Allah nanti, yakin beliau, tawakalnya tingkat tinggi Pak. Kalau kita jangan coba seperti itu, nggak bisa. Kalau sekarang itu beda kelas Pak ya, beda kelas. Nah, ketika beliau pingsan di tengah jalan, dibangunkan oleh seseorang, diberikan minuman yang sangat manis dan menyegarkan. Ditanyakan, siapa engkau? Aku Ridwan, diutus oleh Allah untuk memberikan minuman kepadamu. Di depan langsung Mekah Pak, Imam Ibrahim Al-Khawas. Dan orang yang utama itu bukan karena pondok pesantrennya besar, bukan Pak. Bukan karena muridnya banyak, bukan Pak. Al-Imam Al-Khatib Al-Minangkabawi. Pernah dengar? Tahu Minangkabau Pak? Ya, Tasik Malaya kemana berarti? Ke timur. Ya, itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Imamul Haramain Minangkabau itu. Pernah jadi imamnya Mekah Madinah. Beliau pernah berdoa Pak, ya Allah, siapakah orang yang paling afdol di Mekah dan Madinah ini? Malamnya langsung mimpi bertemu Rasulullah. Khatib, yang paling afdol di Mekah Madinah bukan kamu. Kaget. Karena beliau Imamul Haramain, kaget. Loh, kan saya imam Mekah dan Madinah. Kan karyanya lebih banyak saya daripada yang lain. Nah, akhirnya Rasulullah ngasih tahu, kamu besok datang ya, habis maghrib ke suatu tempat ini dan ini dekat Mekah. Itu yang paling afdol di Mekah dan Madinah. Besoknya didatangi oleh beliau. Ternyata hanya seorang tua yang ngajari alif ba ta ba. Muridnya cuma 2 Pak. Bajunya biasa Pak. Alif Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdol semekah Madinah. Kata siapa? Kata Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Tidak bisa kita tahu. Orang itu hebat, tidak bisa. Kadang saya, ini pemikiran saya Pak ya, jenengan tidak setuju tidak apa-apa. Saya itu paling anti orang disebut wali itu Pak. Dikit-dikit waliullah. Itu saya tidak percaya itu. Tidak percaya. Iya, ada orang menjustifikasi dikit-dikit wali itu. Saya itu paling anti seperti itu. Karena gini, Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu, ya, ma'rifat itu selalu diikat dengan al-kitabi was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Hanya gara-gara bisa terbang jadi wali? Bukan Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua Pak. Begitu. Bukan. Sehebat mana dia menjaga syariat, dialah wali Allah. Begitu. Makanya di dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari pernah mengatakan, minittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyami bil wajibat. Termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi hal wajib dia malas. Ciri-ciri ini ya. Kalau semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib, itu ciri-ciri tertipu oleh syaitan gitu. Kenapa? Karena kalau perkara sunnah itu biasanya banyak yang ngelirik Pak, banyak yang muji gitu loh. Ahli tahajud ya, malam-malam datang ke tahajud, banyak yang muji Pak gitu. Tapi kalau wajib
sholat duhur, sholat asar, kan biasa kan? Karena nggak ada yang muji. Justru itu tanda orang itu mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib. Begitu. Nah, kita kalau memang ikut Rasulullah, nah ini perbedaan sahabat dengan kita. Al-Imam At-Tustari itu pernah mengatakan begini. Perbedaan orang sekarang dengan sahabat itu begini. Kalau sahabat tahu itu sunnah, beliau melakukan. Kalau kita tahu itu sunnah, justru gak melakukan. Oh sunnah kok, santailah nanti aja. Itu kita ya. Contoh sholat, subhana rabbiyal azim 3 kali. Oh sunnah, gak usah dibaca, gak apa-apa. Kan begitu kalau kita. Kalau sahabat tidak, tahu itu sunnah, justru dilakukan. Tapi ini bukan berarti saya anu sunnah banget, enggak juga. Maksudnya ayolah kita sedikit-sedikit saling mengingatkan. Maksudnya apa sih dari diri saya yang kurang? Kayak tadi, biasanya jarang kumpul dengan orang soleh. Ayo sekarang memperbanyak kumpul dengan orang soleh. Kalau tidak karena orang-orang soleh ini, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau gak ada ulama, Pak, orang-orang itu seperti hewan. Tahu LGBT, Pak? Di barat itu LGBT itu sudah diresmikan. Saya punya kenalan orang di Kanada itu banyak sekali. Kenalan saya di Kanada banyak, Pak. Di sana itu sudah jadi pelajaran resmi LGBT itu, Pak. Indonesia ini kan ulamanya banyak, makanya tidak resmi sampai. Nah ini biasanya Al-Fakir itu biasanya kalau ngobrol itu sama pendeta Rabi Yahudi, sering Al-Fakir ngobrol sama orang pendeta itu ada yang mengakui untung mayoritas Indonesia ini Islam. Kalau Kristen itu sudah legal itu LGBT itu, pendeta bilang seperti itu. Ayo itu teman Al-Fakir pendeta itu banyak sekali, Pak. Dan setiap ketemu Al-Fakir pendeta itu biasanya agak minggir-minggir gitu, gak mau, karena tak ajak debat biasanya. Ayo Pak, debat yuk. Gitu. Nabi Isa itu Tuhan apa bukan? Biasanya gitu. Baru kemarin di Banten ini debat sama Kiai. Biasanya debatnya sama pendeta biasanya. Tapi Masya Allah, baik-baik. Maksudnya kita itu diskusi itu sejauh mana sih antara Bible dengan Al-Quran, baik secara sains atau yang lain. Itu kan cuma diskusi gitu. Kalau Kiai Haji Asif ini bagian pengarang kitab, Pak. Saya bagian perang ya, bagian debat, tapi debat ilmiah gitu, debat ilmiah. Makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya, Pak, datang, gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya, Pak, mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi itu malu, Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Tahu? Gak tahu gitu ya, biar cepat ya. Yang tahu cuma Kiai biasanya. Kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumiddin, syarah kitab Ihya, Pak, yang ditulis oleh Sayyid Ar-Murtadha Az-Zabidi An-Nasabah, ulama nasab. Ithaf itu yang dipelajari di pesantren sedunia. Itu sanadnya dari Habib, Pak. Al-Idrus marganya, Pak. Kalau nggak ada para habaib, tidak sampai ke kita itu. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Salah satu siapa ulama yang terkenal marganya Al-Idrus juga. Gitu. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu, Pak. Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman saya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang Indonesia ini ya, Wali Songo itu waliun min auliyaillah. Auliyaullah Wali Songo itu, Pak. Dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan. Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Syah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib. Sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi, Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus,
Dulu di zaman Belanda, kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah, pasti akan dipersempit dakwahnya. Makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu, kata beliau. Ya. Makanya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Dan ini pentingnya di acara malam ini kita mengenal siapa Rasulullah. Dan bagaimana sih cara kita menghormati Rasulullah? Nah, ini pertanyaannya ya. Rasulullah kan sudah tidak ada tuh Pak. Sudah tidak ada, kita cuma tahu ceritanya, kita hanya mengenang sejarahnya, kita hanya ingin tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara meneruskan untuk memuliakan Rasulullah? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urkubu Muhammad fi ahli baitihi. Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Cara memuliakan Nabi Muhammad itu dengan cara kalau sekarang memuliakan keturunannya. Pesannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat Muawiyah Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu setiap ketemu Sayyidina Hasan dan Husain Pak, setiap ketemu pasti beliau siapkan hal yang terbaik diberikan kepada beliau. Sayyidina Muawiyah yang difitnah oleh orang-orang Syiah, dikatakan beliau pembenci Ahlul Bait, padahal setiap Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan beliau, dalam satu riwayat sahih dikatakan beliau kasih 300 dinar. Berapa itu kalau dijumlahkan sekarang Pak? Ratusan juta Pak. Gitu. Sahabat Zaid bin Thabit, kalau ketemu sahabat Abdullah bin Abbas Pak ya, dicium tangannya Pak, dicium. Hakadha naf'alu bi ahli baitin Nabi. Begini kita memperlakukan ahlul bait Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, marhaban bil Habib ibnul Habib. Masya Allah. Sahabat seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib karena nasabnya, ya, gak ada dalil katanya. Bukan gak ada sebenarnya, gak nemu. Jangan pernah bilang gak ada Pak. Gak nemu. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan mencintai Rasulullah dan para dzurriyyahnya itu hasaban wa nasaban. Jelas. Hasaban wa nasaban. Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya dikaji semua ulama sedunia. Gak percaya beliau gak apa-apa, terserah. Tapi Al-Fakir percaya ke beliau karena beliau itu orang allamah, ahli tafsir. Begitu. Nah, kita kan ada acara seperti ini, seharusnya nanti ketika pulang kita ada athar. Ada athar itu maksudnya ada sesuatu yang melekat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang dulu mungkin tidak pernah baca sholawat, sekarang ayo di rumah setelah sholat, meskipun cuma 5 kali Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tidak harus nunggu ada hadroh Pak. Jenengan kalau nunggu ada hadroh, kalau sudah ditabu baru jangan Nabi. Tidak harus gitu. Ya, jenengan pegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu. Apa susahnya? Wan Rasulullah sendiri kok yang balas nanti. Allah sendiri yang balas. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Yang solawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Man shalla alayya min ba'idin sami'tuhu, kata Rasulullah. Orang yang membaca solawat kepadaku dari jarak jauh, aku pasti mendengarnya, kata Rasulullah. Makanya semoga kita pulang dari majelis ini ada sedikit manfaat dan barokah yang bisa kita amalkan. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, ayo sedikit-sedikit baca sholawat. Yang dulunya tidak pernah tahu siapa saja sih anak Nabi itu, karena sekarang fitnah sudah banyak Pak. Sekarang itu ada buku-buku yang tersebar mengatakan bahwa anak Nabi hanya Sayyidah Fatimah, yang lain itu anak tiri katanya. Kalau kita tidak pernah belajar, kita percaya, oh ternyata Sayyidah Fatimah saja, yang lain anak tiri. Kan percaya kita Pak. Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Zainab itu bukan anak Nabi, tapi anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Kalau kita tidak belajar kepada ulama, kita percaya. Padahal sejak dulu di dalam kitab Nasabu Quraisy semuanya putri Nabi, semuanya itu putri Nabi.
Fitnah itu baru datang sekarangan saja. Baru datang sekarang saja sebenarnya. Nah, cara kenal seperti itu kan kita tidak bisa kalau nggak kenal para ulama itu. Tidak bisa. Makanya para ulama ini benar-benar warasatul anbiya. Ya, benar-benar pewaris para nabi. Untungnya orang Indonesia ini banyak orang alim, Pak. Indonesia ini banyak sekali orang alim, dari ujung timur sampai ujung barat tidak terhitung orang alim, Pak. Tetapi benar kata Habib Salim Asy-Syadzili, Pak ya. Beliau pernah mengatakan orang yang nggak butuh kepada ulama itu biasanya tetangganya. Beliau benar kalau dipikir-pikir, orang yang paling nggak butuh kepada orang alim itu tetangganya gitu loh. Coba pikir-pikir ya. Pondok-pondok pesantren besar ya, rata-rata itu justru tetangganya biasa-biasa saja gitu. Yang undang itu orang-orang jauh semua. Kalau dipikir-pikir betul. Tapi bagi seorang ulama, justru yang akan menjadi cobaan beliau di akhirat tetangganya. Ya. Beliau mengajari orang jauh-jauh padahal tetangganya banyak yang nggak bisa sholat. Nah itu repot kan ya? Repot, sama-sama repot, sama-sama salah kalau gitu. Makanya ayo kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah kita pulang. Yang sebelumnya tidak pernah membaca sirah Nabi, ayo kita sekarang membaca sirah Nabi. Mungkin itu dulu sedikit, semoga bermanfaat dan semoga ada barokahnya, Pak ya. Dan ayo jangan lupa buktikan kalau kita benar-benar umat Rasulullah. Setelah pulang dari sini, ayo kita sedikit-sedikit bertanya, siapa saja sih istri Rasulullah? Siapa saja sih putri Rasulullah? Siapa saja sih yang disebut dengan Ahlul Bait itu? Agar kita tahu, mencintai Rasulullah itu ada bukti, begitu. Ada bukti. Bukan hanya mengatakan Rasulullah cinta gak cinta. Coba sebutkan, Rasulullah pamannya namanya siapa? Siapa ya? Yang saya kenal cuma Abu Lahab. Aduh. Pas Abu Lahab yang kenal waktu. Kadang ada orang awam itu begini, padahal di sampingnya banyak ulama. Beliau tuh fanatik kepada ulama tapi tidak ngaji, salah juga, Pak. Fanatik ke ulama tapi gak mau ngaji itu salah. Al-Fakir pernah kedatangan tamu, beliau itu minta nama. Ustadz, saya minta nama, anak saya laki-laki, lahir bulan Ramadan. Saya kasih nama Muhammad Asdaqfillah. Nah, kemudian dia tidak setuju. Karena beliau fanatik kepada ulama, akhirnya mencari sendiri di Al-Quran. Dikasih nama, Pak, Muhammad Allah. Ini yang buat langit dan bumi berarti kata saya. Muhammad Allah, ini paling baik Ustaz. Iya paling baik memang itu sudah, gak ada lagi. Nama itu paling sudah Muhammad Allah, Pak. Aduh, ya Allah kata saya. Jadi cinta kepada ulama betul, tapi kalau gak ngaji sama juga gitu. Kadang apa yang kita bela itu tidak sesuai dengan standar syariat, itu salah juga, Pak, gitu. Harus standar dengan syariat agar tidak terkesan radikal. Makanya istilah Islam radikal itu kan mulai digencarkan dulu kan ya. Radikal itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu standarnya syariat. Kalau keluar dari syariat itu radikal. Nah, kita tinggal lihat nanti syariat ini ada nggak ngajari seperti ini. Kalau nggak ada, melanggar syariat, oh radikal berarti. Gitu. Kalau pakai cadar itu dikatakan radikal, Pak. Berarti yang nggak pakai kerudung itu gimana kan gitu. Karena sempat dulu difitnah orang-orang wanita yang berusaha menutupi auratnya menggunakan cadar itu disebut teroris. Ini teroris ini. Bajunya orang Yahudi katanya. Saya pengen nanya, bajunya Indonesia itu kayak apa sih gitu. Ayo, standar Indonesia itu kayak apa sih? Apa kayak di Pantai Kuta Bali? Kok udah ada yang ngeritik itu sampai sekarang? Gitu. Kalau memang memakai cadar itu bukan standar orang Indonesia, tetapkan orang Indonesia itu standarnya begini. Nah, gitu baru boleh mengkritik gitu. Ini bukan orang Indonesia gitu. Al-Fakir setelah mengadakan diskusi membela para habaib di Banten itu, wow, caciannya banyak sekali, Pak. Saya disebut budak Yaman. Ini daripada budaknya Imaduddin kata saya. Mending budak Yaman. Enak, banyak ulama di sana. Gitu. Ada yang bilang Habib pesek lah. Banyak, Pak, gitu loh. Nah, itu kan orang-orang yang gak ilmiah gitu loh. Padahal kita kan mengkaji ilmiah sebenarnya. Debat, ayo debat. Apakah debat itu tidak boleh di Indonesia? Boleh. Wan debat politik aja boleh, apalagi debat ilmu, kan begitu. Ya. Debat politik aja boleh, bahkan di live kan di TV. Wan apalagi cuma debat
Ilmu. Karena kalau ilmu itu pasti bisa dikejar. Siapa yang benar pasti ketemu. Siapa yang benar pasti ketemu. Contoh, ada orang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah dolalah, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, Imam Mazhab 4 tidak pernah melakukan. Nah, itu biasanya ada kalangan seperti itu, Pak. Bid'ah semuanya haram, syirik, begitu ada. Itu kalau dilihat di kitab aslinya memang iya, Pak. Ada kitab namanya Fathul Majid, karya orang-orang ini yang nggak mau sama maulid ini ya. Beliau mengatakan bahwa maulid Nabi itu nau'un minal ibadah lin Nabi. Termasuk kita itu beribadah menyembah Nabi Muhammad. Makanya mereka mengkafirkan. Padahal Rasulullah sendiri setiap hari Senin itu berpuasa. An Abi Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah su'ila an saumil itsnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Rasulullah pernah ditanyakan, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari itu juga ya, wahyu pertama kali diturunkan kepadaku. Apakah ini hanya terjadi kepada Nabi? Coba kita balik ke Nabi Isa sekarang. Nabi Isa itu pada tanggal 25 Desember, hari apa itu? Natal kan ya? Natal itu kelahiran Nabi Isa, kata teman-teman Kristen. Nah, Natal. Kenapa Islam menganggap pemahaman Natal salah? Karena dianggap Tuhan. Konsep Islam tidak menerima manusia itu sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah para malaikat dan para nabi. Andaikan orang-orang Nasrani itu memperingati kelahiran seorang nabi, Islam fair gitu. Berhubung itu memperingati kelahiran Tuhan, maka Islam tidak menerima. Nah, kadang itu akan menjadi ribut nanti. Setiap tanggal 25 Desember boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Kalau Al-Fakir pribadi setelah bertemu berkali-kali dengan para pendeta, dengan orang Kristen, mending nggak usah ngomong. Kenapa? Ternyata para Kristen sendiri di berbagai aliran itu masih berdebat, Pak. Ortodok mengatakan kelahiran Yesus itu Januari. Belum yang Oneness, belum yang Saksi Yehova, belum yang Tritunggal, belum yang Katolik, belum yang Ortodok Timur, Ortodok Barat. Wow, mereka aja berdebat, gak setuju tanggal 25 Desember. Malah kita sok-sokan selamat Natal. Diketawain sama orang Kristen, karena orang Kristen mayoritas sekarang sudah mulai cerdas. Ternyata 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa gitu. Kok malah kita ribut-ribut? Gak usah ribut, gak usah ngomong juga. Kenapa? Mereka juga sudah tidak yakin sekarang gitu loh. Al-Fakir ketemu orang Kristen itu sering gitu. Sampai ada yang ke rumah, ada Ustadz, ayo kita debat 2 jam. Kalau antum bisa menjawab pertanyaan, Al-Fakir langsung masuk Islam. Debat, Pak, di rumah 2 jam. Nah, alhamdulillah pernah belajar dikit-dikit tentang bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Langsung ketika itu dia syahadat di rumah, Pak. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu jadi hal seperti itu. Gimana caranya tahu? Harus mendekat kepada orang-orang soleh, para ulama. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.